hari ini. Kami persilakan, Pak. Terima kasih. Ini karena sudah sore dan habis saya lihat ya. Jadi saya agak grogi nih, menghambat teman-teman belanja ke Ciamplas. Saya bacakan saja. Yang pertama adalah indikator kinerja penguatan SDM berencana ternyata hanya dibuktikan dengan regulasi. Jadi kinerjanya adalah terbitnya regulasi. Harusnya adalah penguatan kapasitas berencana. Jadi ternyata itu konklusi besarnya tuh sampai Bu Ida. Ini menunjukkan kekurang hati-hatian pembinaan ASN berencana ya. Jadi kita semualah yang tanggung jawab di sini. Yang kedua, gelombang penambahan ASN berencana bukan disikapi dengan pembinaan kompetensi, tapi malah disikapi dengan berbagai macam regulasi tadi itu. Yang tidak diiringi dengan tambahan alokasi untuk keperluan ASN berencana. Yang tadi ya JFP-nya nambah itu, tapi tukinnya terlambat itu kan, tidak disertai itu. Ini tanggung jawab kita semua ini ya. Kemudian yang ketiga, sehingga instansi itu maksudnya kementerian, lembaga, daerah, OPD semualah ya. Itu menghadapi 3 tantangan berat sekaligus. 1, instansi harus menampung ASN fungsional berencana yang tiba-tiba dalam 2 tahun jumlahnya meningkat drastis. Tanpa disertai pengembangan kapasitas sebagai perencana. Jadi banyak tiba-tiba, itu ada JFP yang sumbernya dari, misalkan ini maaf ya, dari Dinas Pertamanan dan Kuburan gitu ya, tiba-tiba jadi JFP. Atau penyuluh agama itu tiba-tiba jadi JFP. Nah, ilmu perencanaannya di mana? Nah, itu tidak disiapkan. Kemudian yang kedua, instansi harus mempersiapkan diri mengubah pola kerja instansi dalam tata cara, ini kok jalan-jalan gini handphone saya kena virus. Instansi harus mempersiapkan dan mengubah pola kerja instansi dalam tata kelola kinerja pegawai. Seperti contoh penilaian SKP yang berubah sampai 3 kali itu. Belum siap ini berubah, belum siap ini berubah gitu ya. Ini jalan-jalan terus ini. Kemudian instansi tertatih-tatih harus mempersiapkan kompetensi substantif ASN menjadi JFP. Jadi 3 itu masalahnya itu berat semua. Oleh sebab itu perlu dibantu oleh kita ya. Nah, kemudian hal tersebut menimbulkan kegalauan gitu ya. Bagi kita nih individu ASN yang menjadi JFP. Yang pertama adalah ada yang responsif dan berhasil adaptif. Seperti saya, Pak Guspika gitu ya. Responsif, berhasil, adaptif ya. Ada yang responsif tapi nyoba terus, gagal terus. Nah, ini. Siapa yang boleh ujian kompetensi? Nggak lulus. Nah, itu termasuk kategori itu. Ada yang akhirnya cuek. Udahlah, nggak usah ngumpulin SKP, nggak usah ngumpulin dupa, nggak usah bikin laporan, nggak usah bikin SKP. Ada yang cuek gitu, ada. Ya. Nah, ini harus kita sikapi. Sehingga dari permasalahan yang tadi pagi sampai barusan ini kita diskusikan, itu saya bagi menjadi 5 klaster masalah. Ya, mudah-mudahan teman-teman setuju semua ini. Klaster pertama adalah formasi jabatan. Nah, sebelum tadi Pak Kapus Emeritus ya, itu. Pak Guspika ini Kapus Emeritus. Kapus masih tetap. Saya juga Kapus ya, sama Kapus Emeritus juga. Formasi jabatan, sebelum Pak Guspika ngomong, saya sudah bikin ini ya. Nah, ada yang belum ada dan ada yang sudah punya. Nah, ini nanti khusus untuk mengenai formasi jabatan, saya nanti minta teman-teman dari Komisariat DIY, mana? Mas Imam, sudah pulang. Nah, saya minta Komisariat DIY membuat modul atau kurikulum diklat analisis jabatan. Nanti Komisariat DIY menjadi pusat dari pengetahuan mengenai
formasi jabatan. Jadi kalau teman-teman komisariat lain mau bikin analisis jabatan, peta formasi macam-macam yang tadi disampaikan Prof. Guspika tadi itu, nanti belajarnya ke DIY. Tunggu, jangan senang dulu. Yang kedua, kelompok masalah kedua. Jadi insya Allah nanti formasi jabatan persoalannya insya Allah 50% akan diselesaikan oleh DIY. Ya Mas Imam ya. Yang kedua, permasalahan mengenai karakteristik kegiatan perencanaan. Sistem penilaian kinerja perencanaan tentunya, dan penilaian angka kredit JFP. Nah ini, saya akan minta Mas Firman, mana Mas Firman? Jawa Barat? Atau yang mewakili? Oke, saya minta nanti Mas Firman membuat pedoman karakteristik kegiatan perencanaan dan sistem penilaian kinerja yang nanti ini pedoman ini akan kita bagikan ke seluruh komisariat kita sebagai individu perencana dan kita bagikan ke seluruh kementerian lembaga daerah agar mereka punya pedoman untuk menilai kegiatan perencana itu yang apa. Nah, nanti sebelum kita bagikan tentu nanti perlu endorsement dari Pak Kapus Emeritus. Jadi sebelum dibagikan tentu ini harus ada endorsement ya dari Pak Bappenas gitu. Dan nanti tujuannya apa? Supaya nanti atasan langsung kita itu ketika kita sodori dengan bukti hasil kegiatan perencanaan tahu bahwa ini adalah kegiatan perencanaan. Dan sebaliknya, kalau Pak Kapus kalau Pak Kepala Instansi mau menugaskan kita sebagai perencana, ya nugasinya adalah kegiatan perencanaan, bukan kegiatan lain-lain yang di luar perencanaan. Misalkan, coba nanti Bu Rini gitu, tolong bikinin pedoman cara memancing ikan gitu kan. Nah, dengan pedoman tadi itu Anda bisa menolak, Pak, itu bukan kegiatan perencanaan, itu kegiatan hobinya Bapak gitu ya. Itu. Yang kedua, Komisariat Jawa Barat mana ada? Ya oke, nah, saya domisilinya Jawa Barat, nanti saya sendiri yang menghubungi. Kemudian yang ketiga, tunjangan JFP. Nah, ini saya minta Komisariat Jawa Tengah, mana Mas Muji? Oke, hilang udah. Nanti membuat satu surat tentang usulan kesetaraan tunjangan. Template. Sehingga nanti teman-teman yang tunjangannya belum dilunasi oleh pimpinan, nanti bisa pakai template surat itu, tinggal diganti nama dan jabatannya apa, level jabatannya apa, untuk kemudian nagih janji untuk memenuhi tunjangan, gitu ya. Nah, di situ nanti ada lampiran yang berisi argumentasi atau alasan penyetaraan dari dan penyesuaian tunjangan tadi itu. Kira-kira begitu ya, ini untuk tunjangan jabatan yang belum dilunasi. Ini nanti tugasnya Komisariat Jawa Tengah yang membuat ini. Kemudian yang keempat, dialog kinerja dan matriks peran hasil. Nah, kami minta Bu Rini, Komisariat Tenaga Kerja, mana? Ya, udah pulang, oke. Penyusun pedoman dialog kinerja dan penyusunan matriks peran hasil. Tujuannya adalah nanti Kementerian Komisariat Tenaga Kerja menjadi Center of Excellence buat teman-teman yang mau mempunyai pengetahuan mengenai bagaimana berdialog kinerja yang baik, itu bisa nanti berguru ke Komisariat Tenaga Kerja dan nanti pedoman itu kita bagikan atas endorsement dari Pusbin, Bappenas, kita bagikan ke seluruh instansi agar mereka bisa punya pedoman sederhana. Pedomannya itu nggak boleh tebel-tebel ya. Semua pedoman-pedoman tadi maksimal tebalnya 10 halaman. Jadi nggak boleh tebel-tebel. Tebel-tebel malah jadi Al-Quran, malah susah itu. Yang kelima, uji kompetensi dan kenaikan jabatan. Nah, ini ya. Jadi nanti saya minta Komisariat Sumatera Barat, mana? Nah, Mbak Ria dan kawan-kawan, membuat model dan pedoman cara menjalani uji kompetensi dan kenaikan jabatan secara efektif. Nah, gimana? Cari cara, Mbak. Ya, misalkan untuk bisa membuat policy paper yang bagus itu gimana? Nah, nanti teman-teman
bisa berguru ke Komisariat Sumatera Barat, ya. Dan sekaligus nanti Komisariat Sumatera Barat anggotanya bisa berkeliling mungkin ke seluruh Indonesia untuk mengajari cara menyusun, cara menjalani secara efektif uji kompetensi, ya. Caranya gimana, ya. Nah, nanti Komisariat Sumatera Barat. Itu 5 itu kira-kira klaster masalahnya. Saya ulangi, yang pertama adalah formasi jabatan, yang kedua adalah karakteristik kegiatan perencanaan, sistem penilaian dan penilaian angka kredit. Yang ketiga tunjangan JFP, yang keempat dialog kinerja dan matriks peran hasil, lalu yang kelima uji kompetensi dan kenaikan jabatan. Ada yang missing dari kesimpulan 5 klaster masalah itu? Oke? Oke. Dengan demikian saya berharap atas nama Pak Ketum dan teman-teman komisariat lain agar komisariat yang tadi sudah mendapatkan tugas insya Allah gimana ya? Harus insya Allah merampungkan gitu. Harus insya Allah merampungkan tugas tadi itu pada awal Desember 2023. Nanti insya Allah Januari 2024 kita kumpul lagi, tapi tidak sebesar ini tentu. Ya, tim kecil gitu untuk menguji pedoman-pedoman tadi bersama Puspin Diklatren Bappenas. Mungkin juga nanti kita undang dari Menpan, BKN, Kemdagri gitu ya untuk ikut memperkaya. Sehingga konsep tadi itu bisa menjadi pegangan kita sebagai individu perencana dan pegangan atasan kita yang mungkin dia perlu tahu apa sih kegiatan perencanaan itu supaya tidak menghambat karir dan dompet kita, ya. Dompet maksudnya tunjangan yang belum lunas tadi itu, ya. Oke, terakhir ini titipan saja, ini nggak ada hubungannya dengan 1 sampai 6 tadi. Terakhir yang ketujuh, buat kementerian lembaga Pemda yang belum punya komisariat, ada nggak? Ada, sudah ada. Agama sudah ada. Misalnya Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, mana? Itu misalkan. Nah, nanti supaya kami bisa melacak perkembangan permasalahan dan solusi di tempat Ibu, tolong Ibu segera berhubungan dengan Pak Ali. Mana Pak Ali? Ya Bu ya, Pak Ali ya. Dicatat nomor HP-nya. Ibu sementara, jangan takut ya. Saya tunjuk sebagai acting Ketua Komisariat Kementerian Ibu. Ya, gitu ya. Sementara, acting kan ya, itu kan boleh toh. Jadi pangkatnya tituler, Ketua Komisariat tituler, ya. Ibu kementerian mana? Kementerian Desa, Pak Ali ya. Teman-teman yang lain tolong kementerian-kementerian yang belum ada komisariatnya, angkat tangan. Kalau Anda nggak punya komisariat, mohon maaf, kami tidak akan bisa melacak sampai sejauh mana solusi di tempat Anda bisa berhasil. Gitu ya. Jadi, ya, Kalimantan Barat. Oh, perpustakaan PNRI. Iya, bukan Pusnas. Ya, Pali Pusnas, G. Siapa lagi? Kalimantan Tengah. BSN. Pali langsung mubeng, Pali. Mana Pali? Jangan duduk, mubeng. Berdiri lalu jalan-jalan ke mereka. Ya. Jangan menghambat aktivitas mereka setelah ditutupnya acara ini belanja ke Ciamplas, ya. Jadi langsung mubeng. Ada lagi siapa? Langsung menghubungi Pak Ali. Mana Pak? Ya, langsung menghubungi Pak Ali. Ada lagi? Ingat ya, jadi kalau teman-teman masih belum punya komisariat, kami kesulitan untuk ngetrace gitu, apakah nanti solusi ini bisa tuntas di kementerian lembaga Anda.
Karena kami tidak berhubungan dengan kementerian lembaga, tapi kami berhubungan dengan komisariat. Gitu ya. Oke. Langsung ketemu Pak Ali. Itu Pak Ali yang mana? Berdiri Pak Ali. Pak Ali. Berdiri. Ya. Nah, itu yang namanya Pak Ali ya, teman-teman. Segera mencatatkan nomor HP-nya ke Pak Ali. Nanti kita akan segera terbitkan SK komisariat. Ya, gitu. Saya kira itu hasil seminar nasional kita selama 2 hari ini. Begitu kira-kira closing remark dan catatan kesepakatan yang sudah kita diskusikan 2 hari ini. Saya kembalikan ke siapa? Ke MC. Ya. Terima kasih kepada Pak Randy atas conclusion remarks yang telah disampaikan. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, mungkin kita dengarkan terlebih dahulu kata penutup yang akan disampaikan oleh Pak Gede. Pada Pak Gede kami silakan. Mana Pak Sekjen tadi? Luar biasa. Terima kasih ya. Closing remark-nya luar biasa. Aplaus untuk Pak Sekjen. Salam perencana, bangkit PPPI. Wah, ini paling kencang di sini nih. Pojok sana tuh udah loyo. Ayo semangat lagi. Ini terakhir, hari terakhir, segera kita akan bubar. Salam perencana, bangkit PPPI. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya dari pagi sampai sore, ya, keliling-keliling sambil foto-foto, merasa bangga gitu ya. Melihat antusias dari kawan-kawan, para anggota PPPI, baik yang hadir di Hotel Hilton ini, maupun teman-teman yang hadir secara luring. Jadi saya lihat dari pagi sampai sore, semangatnya luar biasa, kehadirannya juga antusiasnya luar biasa. Jadi saya memberikan penghargaan untuk itu semua. Sekali lagi, mari kita aplaus untuk kita semua. Semangatnya luar biasa. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan anggota PPPI yang saya banggakan, para panelis, penanggap, semuanya adalah pimpinan dari Komsat, Kementerian Lembaga dan Daerah yang tadi tampil di hadapan kita. Namun mengingat keterbatasan waktu, tidak semua harus bisa tampil, hanya beberapa Komsat gitu. Tapi saya perhatikan teman-teman sudah memberikan yang terbaik, mengungkapkan secara utuh persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama dari badai regulasi yang ada. Jadi saya setuju tadi, mudah-mudahan badai ini segera berlalu. Nah, tadi Pak Ali Rauf mengawali, mungkin Pak Ali Rauf masih ada di sini atau sudah pulang. Tadi secara kecil-kecilan Pak Gus Bika dilakukan survei kecil dari yang semua hadir di sini, mungkin ada sekitar 200 dan 250 melalui Zoom. Didapatkan bahwa hampir 90-95% ya teman-teman ini di instansi di Kementerian Lembaga dan Daerah belum optimal melakukan dialog kinerja begitu ya. Dan ini sebenarnya yang fundamental, titik awal dari langkah-langkah proses selanjutnya. Nah, kalau ini saja tidak dilakukan, kita terbayang apa rentetan berikutnya. Ibarat kita sebagai seorang perencana, kalau kita merencanakan suatu proyek, program, dan lain sebagainya, tanpa didukung oleh suatu data yang valid, kuat, apa ini rencana yang kita rencanakan, kira-kira seperti itu. Itu kira-kira pandangan saya sebagai Ketua Umum PPPI terhadap fenomena regulasi, badai-badai regulasi ini yang kita hadapi bersama. Di samping yang lainnya,
untung tadi Pak Sekjen sudah memberikan suatu closing remark yang menarik dari 6 atau 7 closing remark dan langsung dicarikan langkah-langkah solusi. Ini PR yang sangat berat bagi para pengambil keputusan, termasuk kita juga semua. Ya. Ada masalah yang sangat serius dan fundamental. Kalau masalah ini tidak segera dicarikan solusinya, maka para fungsional perencana, scope of work-nya atau ruang lingkup kerjanya tidak jelas, begitu ya. Jadi ini walaupun secara peraturan perundang-undangan aturan mainnya sudah ada, pekerjaan perencana itu adalah A, B, C, D dan lain sebagainya. Tapi kalau dialog kinerja, penyusunan peran hasil dan SKP-nya tidak clear, jadi ini menjadi persoalan yang cukup serius. Namun demikian teman-teman semuanya, di tengah-tengah dari dialog tadi, dari pemaparan dari panelis ya, yang saya lihat tadi ada praktek baik ya, yang bisa kita jadikan rujukan di tengah-tengah pesimisme kita tadi. Kita lihat kawan-kawan dari Jawa Barat sudah membuat suatu platform gitu ya, platform dari konteks dialog sampai ke rentetan proses bisnis selanjutnya. Jadi ini merupakan suatu praktek yang baik menurut saya amati tadi, mungkin ini bisa menjadi suatu role model yang bisa dijadikan rujukan bagi kita semua. Nah untuk itu semua, Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu Pak Firman masih ada nggak di sini? Pak Firman, udah nggak ada ya, Pak Atung yang mewakili ya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Pak Firman dan tim, karena di kami di PNPPI ada program yang disebut dengan scaling up program, yang tempo hari kita praktek baik ini contohnya mengenai stunting, kemiskinan ekstrim, kerjasama pemerintah dan badan usaha dan lain-lain sebagainya. Saya harapkan Jawa Barat bisa tampil di dalam scaling up program. Mudah-mudahan ini bisa berkenan teman-teman dari Jawa Barat untuk kita semuanya. Itu saya atas nama PNPPI, kawan-kawan semuanya, sekaligus mungkin mewakili Kapus Bin Diklat Ren, ya, mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, panelis, penanggap yang telah mengemukakan dengan terbuka permasalahan-permasalahan yang dihadapi para fungsional ahli perencana ini di komsatnya masing-masing. Dan ada gagasan-gagasan kreatif yang disuguhkan dalam forum seminar ini. Dan para narasumber dari Kementerian PAN-RB, Kemendagri, BKN, dan Pak Guspika, terima kasih Pak Guspika dari Pusbin Diklat Ren, telah memberikan bimbingan dan arahan dengan memberikan respon masalah-masalah yang dikemukakan oleh para panelis dan penanggap tadi. Dalam kesempatan yang baik ini, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran kawan-kawan anggota PPPI dari seluruh pelosok Nusantara dalam Seminar Nasional Fungsional Perencana, baik melalui Zoom maupun hadir langsung di Hotel Hilton Bandung yang megah dengan panorama yang sangat indah sekali. Yang membanggakan adalah kawan-kawan menyimak dengan seksama dan berkontribusi memberikan masukan-masukan yang konstruktif di dalam acara 2 hari seminar ini. Semoga Seminar Nasional 2 hari memberikan bekal sebagai bahan-bahan referensi bagi kawan-kawan anggota PPPI untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan berbagai regulasi pembinaan JFP ini. Silakan masing-masing berkontemplasi, kemudian mengatur strategi, dan mencari jalan keluar menuju sukses, menyusuri karir dalam jabatan fungsional perencana. Terakhir, kami dengan kawan-kawan di PNPPI akan mencoba untuk merangkum semua masukan dari seminar hari pertama dan hari kedua ini ke dalam sebuah policy paper. Kemudian policy paper ini akan kami sampaikan kepada para perumus kebijakan dan regulator pembina jabatan fungsional. Dalam rangka peningkatan kompetensi perencana pembangunan
mulai bulan Oktober 2023, PNPPI akan melanjutkan training-training peningkatan kapasitas perencana. Untuk itu, kawan-kawan semuanya rajin-rajin membuka web spmi.or.id, mitra kerja kami PNPPI, dan segera akan mengupdate training-training bagi fungsional perencana. Demikian hal-hal penting secara singkat yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Sekali lagi, saya atas nama PNPPI, Pusbindiklatren, Panitia Pelaksana Seminar Nasional Fungsional Perencana, mengucapkan selamat jalan, semoga sampai di rumah masing-masing dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga. Sampai jumpa pada agenda-agenda kolaborasi Pusbindiklatren dengan PNPPI. Salam perencana, bangkit PPPI.